teman-teman, perkenalkan saya Melin Abnan 19 sebagai Ketua Kelompok Dialonik Serikia akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya, yaitu ada Bintang absen 5, Kisha absen 17, dan Robertus absen 25. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan kepada kalian tentang apa sih dampak dari rokok, terbuat dari apa itu rokok, apakah zat adiktif sangat berbahaya, lalu apa sih pergaulan bebas itu, serta dampaknya apa. Sebelum kita menjelaskan, kita ingin menyampaikan keprihatinan kita tentang kondisi zaman sekarang di mana makin banyak generasi muda yang bahkan anak-anak merokok, menjalani pergaulan yang tidak positif, tidak peduli pada kelestarian lingkungan hidup dengan menelantarkan barang bekas hanya sebagai sampah belaka yang mencemari kita. Selanjutnya kami akan memberikan cara membuat kerajinan dari bahan plastik bagaimana. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan jawaban kepada kalian semua serta kata-kata untuk menghentikan atau menghindari dari dampak merokok dalam bahasa Jawa. Tunggu apa lagi? Mari simak video ini. Hai guys, akhir-akhir ini semakin banyak saja remaja yang mengonsumsi rokok. Bahkan juga anak-anak sudah ada yang merokok. Sangat memprihatinkan. Selain merokok, remaja kita juga sudah semakin memprihatinkan dalam bergaul. Gaya pergaulannya juga sudah semakin bebas. Demikian juga soal lingkungan hidup. Banyak remaja gak peduli lagi pada kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Banyak sampah. Bagaimana menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini? Apa solusinya? Mari kita saksikan bersama video persembahan kelompok. Hai teman-teman, nama aku Bintang. Di sini saya akan menjelaskan kandungan dari zat adiktif rokok dan dampaknya. Oke, yang pertama adalah kandungan zat adiktif rokok. Kandungan yang pertama adalah nikotin. Zat ini bahkan dapat mencapai otak hanya dalam waktu 15 detik setelah dihirup. Orang yang sering terpapar nikotin dapat mengalami muntah-muntah, kejang, gangguan pada sistem saraf pusat, hingga hambatan pertumbuhan. Dan yang kedua adalah tar. Tar terdiri dari banyak zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seseorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas beracun tanpa rasa maupun bau. Karena itu, tubuh akan sulit membedakan karbon monoksida dari oksigen. Akhirnya, gas beracun tersebut dapat terserap ke dalam aliran darah. Karbon monoksida yang dihasilkan perokok sama bahayanya dengan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh knalpot mobil. Menghirup gas ini dalam jumlah besar bisa menyebabkan koma hingga kematian. Gas ini dapat mengganggu fungsi hati serta otot. Kondisi membuat badan terasa kelelahan, lemas, dan pening. Karbon monoksida sangat berbahaya bagi janin, bayi, dan individu dengan gangguan hati atau paru-paru. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak dari zat adiktif rokok. Penggunaan zat adiktif akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, di mana dampak negatif zat adiktif adalah seseorang akan mengalami gangguan pada sistem saraf atau neurologis, seperti kejang-kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, kerusakan saraf tepi, gangguan jantung, dan peredaran darah. Ciri-ciri pengguna atau korban dari ketergantungan zat adiktif adalah berat badan turun drastis, mata cekung, pucat, dan bibir kehitaman, mengeluarkan keringat berlebihan, dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Kowe kok ngerokok le? Kowe melu kancamu. Nggih Bu, kula penasaran rasane rokok pripun. Kanca kula sami ngerokok, dados kula ajeng nyoba-nyoba. Dados pundi to Bu? Kowe mudeng ora bahayane ngerokok? Boten Bu, lah bahayanipun ngerokok niku napa mawon to Bu? Rokok kuwi iso gawe kowe kena kanker paru-paru, kanker tenggorokan, lan sing paling parah yaiku kematian. Kowe gelem kaya ngono kuwi iki? Hah, saestu to Bu? Serem tenan nggih Bu. Kula mboten ajeng ngerokok malih Bu. Nah, ngono. Kowe aja dolan maneh karo kancamu kae ya. Golek kanca liyane sing akeh. Oke iki. Lah pripun to Bu? Kancamu kae menehi contoh sing ora apik. Ibu ra gelem kowe mlebu ning jero pergaulan bebas. Dadi nurut ta Ibu, oke? Oh, ngaten to Bu. Oke. Rizky ajeng pados kanca sing luwih apik sesuk. Iya. Oh ya, kuwi botol plastik enek sing ora kanggo ning mburi.
Gawenan dadi pot utawa liyane ngono ya daripada dibuang ben bermanfaat. Oh, oke Bu. Kula tan mburi mandhep botol riyen nggih. Iya Ki. Hai, di sini saya mau memberikan contoh pemanfaatan barang bekas. Untuk melestarikan lingkungan hidup, beberapa barang bekas yang dapat Anda manfaatkan adalah: nomor 1, botol bekas air mineral. Bagi Anda yang mempunyai botol bekas air mineral yang tidak digunakan, daripada membuat gudang atau rumah yang Anda penuh, Anda dapat memanfaatkan botol bekas tersebut menjadi kerajinan tangan. Contohnya saja, Anda dapat membuat tirai dengan bagian bawah botol bekas. Cara membuatnya cukup mudah. Gunting bagian bawah botol bekas, kemudian kaitkan dengan tali dengan potongan bagian bawah botol bekas lainnya. Bisa Anda rangkai menjadi bentuk persegi. Apabila Anda rasa cukup panjang dan lebar, dapat Anda pasang di depan pintu kamar tidur atau lainnya. Selain menjadi tirai, botol bekas dapat Anda jadikan pot untuk tanaman agar dapat berfungsi kembali. Untuk tanaman hidroponik, botol bekas juga sangat membantu untuk tempat proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bungkus plastik. Bungkus plastik pasti banyak ditemukan di mana-mana. Tak perlu mencari, mungkin sampah kita sendiri saat kita membeli sabun, sampo, makanan ringan, pasti akan terkumpul banyak bungkus plastik dengan waktu seminggu saja. Limbah bungkus plastik dapat dirangkai menjadi tas, lukisan, sandal, payung, dan masih banyak lagi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, baju bekas. Pemerintah yang mencanangkan kantong plastik berbayar hal tersebut merupakan program pemerintah untuk meminimalisir limbah dari kantong plastik. Untuk itu, kita juga tidak mau kalah dalam memelihara bumi kita tercinta. Untuk Anda yang ingin ikut andil dalam program tersebut, Anda dapat memanfaatkan baju bekas Anda untuk membuat kantong plastik handmade yang dapat Anda buat semenarik mungkin dan sesuka Anda. Kerajinan tersebut tidak untuk belanja saja. Anda dapat membuat untuk tas jalan-jalan dengan teman-teman Anda. Siapa tahu dengan cara tersebut teman Anda juga ikut dalam gerakan tersebut. Gerakan melestarikan bumi tercinta dengan memanfaatkan baju bekas. Baju bekas juga dapat Anda diperbarui dengan model baju yang lain. Misal saja kemeja Anda yang super besar dapat Anda permak menjadi dress mini untuk keponakan Anda. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas serta dampaknya. Mungkin banyak dari kalian sudah tahu apa itu pergaulan bebas, tetapi ada juga loh yang belum tahu. Nih, saya kasih tahu. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Dan dari sini kita tahu bahwa pergaulan bebas itu tidak baik dan menimbulkan dampak negatif. Apa aja dampaknya? Sebenarnya dampaknya itu banyak sekali, tapi saya akan memberikan beberapa dampak yang sering terjadi di pergaulan bebas, yakni hamil di luar nikah, ketergantungan obat atau narkoba, menurunnya prestasi, kriminalitas meningkat, dan yang pasti berdosa. Nah, kalian udah tahu dampak dari pergaulan bebas, tapi kalian tidak tahu apa yang memengaruhi mereka agar masuk ke pergaulan bebas, kan? Nah, ini dia beberapa faktor yang mempengaruhi mereka: penyalahgunaan media sosial, kurangnya kepedulian orang tua, tingkat pendidikan keluarga yang rendah, keadaan ekonomi keluarga yang menipis. Nah, dari sini kita sudah tahu kan bahwa pergaulan bebas sangat tidak baik dan menimbulkan dampak yang negatif. Pergaulan bebas sama saja dengan seks bebas. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Pasti udah dong. Nah, maka dari itu marilah kita jaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang sehat tanpa adanya sampah plastik yang berserakan. Ayo kita hidup sehat tanpa adanya rokok dan hindari yang namanya pergaulan bebas.
Dengan begitu, kita akan menjadi generasi yang sehat dan yang bisa menjadi penerus cita-cita bangsa kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.